Pahami baik-baik, ini upaya penjelasan pelurusan sejarah untuk menginspirasi generasi kita, bahwa sejarah peradaban leluhur kita bangsa Nusantara, tidak seperti apa yang tertulis saat ini. Sejarah adalah logika, bukan sejarah jika tidak logis, apalagi tidak ada fakta nyata yang mendukungnya, bukan sejarah jika tidak logis, maka sudah saatnya kita bangsa Indonesia berpikir ulang terhadap catatan sejarah yang selama ini ada. Penjelasan dalam video ini adalah kajian telah akademik, bukan dan tidak sedang menyebarkan suatu agama atau menistakannya. Belajar dari sejarah adalah mundur 2 langkah ke belakang untuk 1000 langkah lompat berada di depan. Kita tidak dapat lompat jauh ke depan jika sejarah kita hilang, ambigu atau rancu berkepanjangan. Awal kerancuan sejarah kita dimulai dan berawal dari, sudah terlanjur sepakatnya kita menghitung awal tahun Saka di prasasti dimulai pada tahun 78 Masehi. Ini penyebab hilangnya sejarah kita sebelum tahun 78 Masehi. Faktanya, sejarah dan peradaban kita sudah ada bahkan lebih maju dari semua yang ada tertulis dan terpublikasi dalam catatan sejarah saat ini. Dan hasil penelitian kajian akademik terbaru tentang awal tahun Saka didapat, bahwa awal tahun Saka adalah tahun 6123 sebelum Masehi, bukan tahun 78 Masehi. Juga situs-situs di Nusantara dibangun jauh sebelum Masehi. Borobudur tidak dibangun abad 8 Masehi, juga Prambanan dan Candi Muara Takus seluruh situs-situs di Nusantara, tidak dibangun di tahun Masehi tapi jauh sebelum Masehi. Ajarannya bukan berdasar Hindu atau Buddha yang terlahir di India. Tapi ajaran yang terekam tergambar di situs-situs atau candi itulah, ajaran asli leluhur bangsa Nusantara yang mendasari lahirnya Hindu Buddha Jaina di dari India, tapi sudah berfaham pada adanya Tuhan yang satu dan tidak menyembah selain kepada Tuhan yang satu itu. Hyang Widi Tunggal, Ida Sang Hyang Widi Wase, Tunggal tidak tergambarkan atau terbayangkan. Acintya, temuan berdasar penelusuran penelitian dan pengkajian terhadap budaya dan sisa peninggalan sejarah, terbukti bahwa semua situs-situs atau candi di seluruh Nusantara, bukan berdasar ajaran dari India Hindu atau Buddha dan dibangun jauh sebelum tahun Masehi. Sejarah adalah logika, bukan sejarah jika tidak logis, apalagi tidak ada fakta nyata yang mendukungnya. Jika benar semua situs-situs atau candi sejarah, tidak ada tercatat nama dan kapannya, mereka pembawa ajaran Hindu-Buddha India di masa pra-Islam ke Nusantara. Bukan sejarah jika tidak logis, maka sudah saatnya kita bangsa Indonesia berpikir ulang terhadap catatan sejarah yang selama ini ada. Bahwa sejatinya ajaran asli leluhur Nusantara itu tergambar di seluruh situs-situs atau candi di Nusantara. Ajaran itu hingga kini tersimpan di Bali. Simak baik-baik dan fahami dengan benar bahwa ajaran asli bangsa Nusantara bukan berasal dari India, tetapi sejatinya ajaran yang terlahir di India Prambanan juga tentang Bali. Ini diantara catatan sejarah tentang Candi Muara Takus yang diteliti dan disimpulkan oleh peneliti asing. Kita akan dapati hasil penelitian mereka tentang Candi Muara Takus yang tidak jelas dan tegas menganggap Candi Muara Takus berdasar Hindu atau Buddha. Penelitian oleh Con de Groot 1858 terhadap situs Muara Takus, ia melaporkan pada tahun 1859 dan menuliskannya dalam jurnal tahun 1860. Beliau meneliti situs kemudian menyimpulkan berdasar Hindu. Penelitian Groeneveld, pada tahun 1879 sampai tahun 1880,
tidak menyebut situs Muara Takus berdasar atau menyimpulkan candi ini Hindu atau Buddha. Penelitian Verbeek dan Van Delden, 1881, dengan tulisan The Hindu Ruinen Beach Muara Takus and the Kampar Rivière, melabeling, dan menyimpulkan candi ini Hindu. Penelitian Ichisreman tahun 1889 sampai tahun 1893, melakukan penelitian yang dituangkan dalam tulisan Beskriving van de Boeddhistische Bolwerken te Muara Takus Padang, menyebut atau melabeling, ini Buddha. Matra Insin Laas de Bloy Period berkesimpulan, Muara Takus ini Buddha. Penelitian BOS 1925, 1930, 1946, BOS Muara Takus dilabeling, ini Hindu. Penelitian Snitger April tahun 1935, Snitger menulis dan di labeling, Muara Takus ini Hindu. Penelitian E.J. Brill, 1936, menyebut situs Muara Takus berdasar atau di labeling, ini Hindu. Dari semua penelitian fahami ini hanya labeling peneliti asing, tanpa dasar. Sejarah adalah logika, bukan sejarah jika tidak logis, apalagi tidak ada fakta nyata yang mendukungnya, bukan sejarah jika tidak logis, maka sudah saatnya kita bangsa Indonesia berpikir ulang terhadap catatan sejarah yang selama ini ada. Dr. Bennett Bronson 1973, dalam Laporan Penelitian Arkeologi di Sumatera, yang dibuat 20 Mei 8 Juli tahun 1973. Penelitian dilakukan oleh Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional Indonesia bekerja sama dengan The University of Pennsylvania Museum, Philadelphia, Amerika. Dari penelitian digundukan tanah di kawasan sekitar Candi Utama karat. Temuan lain, Vajra, juga temuan bata bertulis yang secara paleografisinya mantra berbunyi Omah Biknanta Kerham Patshevaha. Di dalam situs Candi Bungsu, ditemukan kotak tembaga yang di dalamnya terdapat 3 keping lempeng emas yang bertuliskan 1. Ohem, 2. Ah, 3. Hom. Di sisi kotak itu terdapat rabuk kremasi, tongkat bahwa ajaran yang mendasari Candi Muara Takus adalah bukan Buddha atau Hindu yang terlahir di India. Tapi ajaran yang mendasari Candi Muara Takus adalah ajaran asli Nusantara yang teridentifikasi bernama Dharma atau Dhamma. Teks kata Dharma ini terekam pada suku utama adat Kadatuan di Kampar, yaitu suku yang bernama Domo, selain Piliang, Patapang, dan Caniago. Area kota suci ini di masa terdahulu bernama Montakui, di masa setelah Islam masuk abad ke-7 ke area ini. Yaitu, di masa Sang Hyang Datuk Indra Brahman bersuku Caniago, menganut Islam berubah nama menjadi catat. Candi Tuo adalah candi awal dari bangunan yang ada di area percandian Muara Takus. Inilah yang disebut The Grot sebagai kota candi. Candi Tuo, bentuk yang ada terlihat sekarang adalah bentuk setelah 5 kali penambahan bata merah dari 5 generasi yang merawatnya. Candi Tuo tidak berbentuk seperti saat ini, tapi ketinggiannya sama, dilapisi bata merah pertama kali pada tahun 1300.
m dengan ketinggian tetap, bagian atas atau kepala stupa saja yang diselimuti bata merah. Candi Tuo, tahun 520 SM di akhir era Dharmakirti, dilakukan pelapisan bata merah ketiga. Candi Tuo, tahun 458 Masehi, dilakukan pelapisan bata merah keempat, di era nama Srivijaya, disebut-sebut dan dikenal oleh pihak luar Kadatuan dan dunia. Candi Tuo, tahun 640 Masehi, dilakukan pelapisan bata merah kelima. Pembalutan ini dari podium lantai 2 sampai dengan 14 meter ke dalam tanah. Pada pemugaran Candi Tuo, tahun 1984 Masehi, berhasil mempertahankan keaslian bata merah 40% dominan ada di bagian sudut bawah dengan ciri ditumbuhi lumut. Fahami sekali lagi, Candi Muara Takus bukan dan tidak berdasar pada salah satu dari dua ajaran yang terlahir di India, Hindu atau Buddha. Tapi Candi Muara Takus adalah berdasar pada ajaran asli leluhur bangsa Nusantara yang monoteis, bernama Dharma atau Dhamma. Dan Jaina oleh tokohnya yang bernama Mahavira pada abad 5 sebelum Masehi, dan kemudian abad ke-18 Masehi menjadikan ajaran Hindu, yang baru secara formil ada, Hindu ditambah Akhiranisme pada 1830 di era kolonialisme Inggris di India. Cermati fakta sejarah ini, bahwa dari Svarnadvipa. Area Candi Muara Takus adalah pusat pembelajaran Dharma di masa terdahulu. Inilah lokasi tempat beradanya universitas tertua dunia yang bernama Dharmapala. Sedangkan di luar Nusantara yaitu India, adalah cabang pembelajaran Dharma yaitu di Bihar India bernama Nalada. Di Nalada pada stupanya terdapat teks tertulis Sariputra. Atisa pulang ke negerinya pada saat Rajendra Kola menyerang dan ingin menguasai kota suci ini. Kerajaan Kola tidak menyerang Palembang, inilah alasan kenapa Kola penerus kerajaan Asoka menyerang dan ingin menguasai kota suci yang landmarknya Candi Muara Takus. Di area inilah pelajar Tiongkok lainnya belajar mencatat ajaran leluhur kita yang bernama Dharma. Di Nusantara pada abad 4 Masehi sampai dengan 7 Masehi, tidak tercatat misionaris saat ini tulis dan terpublikasikan. Tidak ada dasar bukti fakta sejarah tentang Palembang sebagai pusat ajaran Buddha di masa lalu. Sejarah adalah logika, bukan sejarah jika tidak logis, apalagi tidak ada fakta nyata yang mendukungnya, bukan sejarah jika tidak logis, maka sudah saatnya kita bangsa Indonesia berpikir ulang, merekonstruksi kembali terhadap catatan sejarah yang selama ini ada. Peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara untuk belajar dan mencatat ajaran dari Nusantara, yang situ dan melakukan gerakan, berjalan berputar, mengelilingi, tope, atau stupa juga 4 guru duduk di 4 sudut, di tempat ini, menara, telah didirikan. Yang dilihat disaksikan kemudian dicatat oleh Fahuan adalah para leluhur kita, para Brahmana atau pelajar mempelajari Dharma dan melakukan gerakan suci berputar mengelilingi stupa Pradaksina Prasawiya Tawaf di Muara Takus.
Sung Yun 518–521 Masehi mencatat adanya kekuasaan yang disebutnya Saka Kesatrapas dari identifikasi kode 4 Masehi. Hien Sang mencatat apa yang dilihatnya di Svarnadvipa. Hien Sang melihat dan mencatat di area ini yaitu ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya. Di dekat ini ada tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. Yang dilihat Hien Sang adalah para leluhur kita, para Brahmana atau pelajar mempelajari Dharma dan melakukan gerakan suci berputar mengelilingi stupa Pradaksina Prasawiya. Berjarak waktu hampir 200 tahun. Yixing atau Yijing, tahun 671 sampai 695 Masehi. Pengelana asal Tiongkok yang datang ke Nusantara 3 kali berangkat dari Guangzhou berlayar 20 hari selama 10 tahun di Sriwijaya. Sang 664 Masehi yang berkesinambungan dengan apa yang dilihat dan dicatat Yixing atau Yijing, tahun 671 sampai 695 Masehi. Hien Sang mencatat apa yang Sariputra, Mudgalaputra, juga untuk menghormati Abhidharma, Vinaya dan Sutra. Inilah lokasi yang dikunjungi Fa Hien tahun 399 sampai 414 Masehi dan Hien Sang 602 sampai 664 Masehi. Di masa setelahnya di lokasi ini juga tempat Atisa Dipamkara belajar, mencatat dan membawa pulang ajaran leluhur Nusantara ke negerinya. Di sebelah timur ada Sangharama dan di tengah-tengah hutan Amra adalah tembok fondasi tua. Ini adalah tempat Bodhisattva Asa yang terlihat. Di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya. Di dekat ini adalah tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari, dan juga stupa para murid yang menderita penyakit. Dengan berdoa di sini kebanyakan disembuhkan. Hukum Sakaya menjadi punah. Ini akan menjadi wilayah terakhir di mana ia akan bertahan. Oleh karena itu dari yang hanya 10 li penghuninya kaya dan bahagia. Di sisi kota adalah Sangharama tua, yang ada dinding pondasinya saja. Disinilah Dharmapala Bodhisattva membantah argumen para bidat. Perhatikan kalimat tertulis, di sisi kota ada Sangharama tua, yang ada dinding pondasinya saja. Inilah yang dilihat Yixing abad 7 Masehi setelahnya, yaitu bangunan besar tempat pembelajaran Dharma atau universitas tertua dunia yang bercabang di Bihar India bernama Nalanda. Tulisan catatan Tiongkok selanjutnya, di tempat para imam. Antara 5 bukit, melingkari sepenuhnya seperti tembok. Ini adalah situs kota lama Raja Pinpo Solo. Yang dicatat ditulis Fa Hien tahun 399 sampai 414 Masehi tentang Pinpo Solo adalah Bimbisara atau Benares adalah Bukit Ombun Sijangkang area yang kini terdapat Candi Muara Takus, sebuah lembah yang terletak di antara 5 bukit, melingkari sepenuhnya seperti tembok. Perhatikan kata pada tulisan catatan yang dimaksud Fa Hien selanjutnya. Tathagata ada di situs Muara Takus.
Stupa 200 kaki tingginya di dekat ini adalah tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari, adalah situs, Muara Takus, di mana para Brahman melakukan ritual, pradaksina, prasawiya, tawaf, gerakan suci memutari objek. Area jika waktu tertentu kita tepat di bawah matahari, akan ada kejadian tubuh atau benda yang tepat tegak di atas bumi yang berada di bawah matahari, tidak ada bayangan ke kanan atau ke kiri. Ini fakta alamiah bukti valid tentang Candi Muara Takus, bertepatan dengan fakta kejadian yang tercatat oleh peziarah Tiongkok. Sekelompok orang berkumpul di suatu area dan tidak terlihat bayangan ke arah kanan atau kiri. Di Svarnadvipa Nusantara pada masa yang lebih tua lagi jauh sebelum zaman Veda 6500 sebelum Masehi telah ada ajaran yang dianut yaitu Dharma. Ajaran asli Nusantara kaum Saka nenek moyang kita, disinilah sampai 414 Masehi dari teks bahasa Mandarin, tertulis. Dalam perjalanan 2 tahun menumpang kapal dari dan ke Cina ia mendapat bencana di perjalanan lautnya berlabuh di Jafatvipa dari sana kembali ke Cina, tiba di Santung lalu ke Nanking. Setelah berjalan dengan cara ini selama lebih dari 90 hari, tiba di sebuah wilayah bernama Javadvipa, di mana Vinaya Pitaka dari Mahisasaka Dirgagama dan Samyuktagama Sutra juga Samyukta Sancaya Pitaka, semua kitab-kitab ini tidak diketahui di tanah Han. Setelah memperoleh karya-karya Sansekerta ini, ia ikut kembali dalam kapal seorang pedagang besar, yang di dalamnya terdapat lebih Pulau Jawa 664-667 Masehi, menerjemahkan sebuah sutra, tentang pemahaman, nirwana, yang agung. Penerjemahan ini dibantu seorang pakar Jawa yang bernama Jenana Badra, yaitu ilmu tentang kehidupan setelah kematian, di Nusantara ini bernama Svarga. Pulau Jawa saat ini. Di atas bukit telah didirikan sebuah menara besar jarak antara keduanya 15 yojana, dengan tinggi 470 kaki dihiasi dengan emas dan perak, disempurnakan dengan setiap zat berharga. Di sisi menara didirikan Sangharama yang disebut Abayagiri, berisi 5.000 imam. Mereka juga membangun aula yang ditutupi dengan ukiran emas dan perak, disatukan dengan semua zat berharga di samping aula ditanam pohon. P2, ketika tingginya sekitar 220 kaki, pohon itu mulai dan dicatat Fahuan pada saat ini bernama Mendut. Lebih jauh lagi di dalam ibu kota kerajaan didirikan kapel dengan konstruksi luar biasa, di mana ketujuh zat berharga telah digunakan. Raja menyucikan dirinya sesuai dengan aturan Brahmanis yang ketat. Orang-orang di dalam kota juga menghormati bangunan ini, melakukan ritual kepercayaan. Sampai 422 Masehi di Jafatvipa atau Pulau Jawa saat ini. Yang disebut kapel oleh Fahuan saat itu adalah bangunan yang kini bernama Borobudur.
Jadi abad 4 Masehi tepatnya 337 sampai 422 Masehi. Tidak logis, apalagi tidak ada fakta nyata yang mendukungnya, bukan sejarah jika tidak logis, maka sudah saatnya kita bangsa Indonesia berpikir ulang terhadap catatan sejarah yang selama ini ada. Awal tahun Saka adalah 6123 sebelum Masehi. Tiga induk bangunan utama di lokasi dekatnya bernama Paranata, kini terpublikasi bernama Prambanan. Fahami dengan baik-baik, candi ini Prambanan bukan candi Hindu, semua yang tampil di candi ini adalah ajaran asli Nusantara Dharma, yang dibawa kaum Saka menjadi cikal bakal terlahirnya ajaran Hindu di India. Hindu di India secara formil ada dengan tambahan isme baru ada tahun 1830 di era kolonialis Inggris di sana. Sedangkan candi ini sudah ada 5000 punya arti, menata ulang. Menata sesuai dengan bentuk dasar ajaran, matahari, sebagai sumber cahaya. Bukan menyembah matahari, dengan filosofi 5 warna cahaya utama atau pancawarna, fahami ini ajaran asli Nusantara bukan Hindu India. Yaitu, cahaya tempat, Hyang Wisnu. Segala warna cahaya di pusat disebut madya, tempat. Hyang Siwa, yang melebur atau menyatukan. Hyang Siwa atau Siwa, ini kemudian di luar Nusantara disalahartikan menjadi sebagai dewa perusak. Fahami, Prambanan bukan berdasar ajaran Hindu India juga. Borobudur tidak berdasar pada ajaran Mahayana Buddha. Borobudur terpublikasi dianggap berdasar ajaran Buddha, sejak tahun 1955. Di relief dasar yang tertutup, terdapat relief tertulis 12 teks literasi kata Sevarga, bukan Nirwana. Dan patung sosok manusia duduk bersila itu bukan patung Siddhartha Gautama, itu adalah bentuk kontemplasi ajaran leluhur Nusantara Topobroto. Cakya atau Saka literasi kata ini terekam sempurna di Borobudur. Bukan sejarah jika tidak logis, apalagi tidak ada fakta nyata yang mendukungnya, bukan sejarah jika tidak logis, maka sudah saatnya kita bangsa Indonesia berpikir ulang merekonstruksi kembali, merevisi catatan sejarah yang selama ini ada. Bahwa, sejatinya kitalah yang mewarnai India. By Santosaba.